Halo Tolovers! Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Demi menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, berbagai jenis alutsista super canggih telah dimiliki oleh Angkatan Laut Indonesia. Kita bahkan bisa bangga karena menduduki peringkat keempat dalam daftar kekuatan armada laut terbaik di dunia. Akan tetapi, dari sekian banyak jumlah dan jenis armada laut yang dimiliki, keberadaan kapal induk hingga hari ini belum pernah terlihat kehadirannya. Apalagi kehadiran kapal induk menjadi simbol kekuatan tersendiri bagi angkatan laut sebuah negara. Terus, kenapa sih negeri tempat kita bernaung ini sampai sekarang kok nggak punya kapal induk? Nah, usut punya usut, pengadaan kapal induk bagi kekuatan angkatan laut di negara kita kayaknya belum dibutuhin amat deh. Soalnya dari segi geografis, negara kita ini memiliki sekitar 17.000 pulau. Di beberapa pulau terbesarnya udah tersebar 14 pangkalan laut utama bagi TNI AL. Tahu sendiri kan, fungsi kapal induk sebenarnya merupakan pangkalan laut yang bisa jalan. Seperti halnya kehadiran Lantamal 5 di Surabaya ini. Pangkalan yang telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya di tahun 1878 ini, merupakan salah satu pangkalan terbesar di Indonesia yang memiliki fasilitas pangkalan terlengkap dan mengakomodir hampir separuh kekuatan TNI Angkatan Laut. Kehadiran Lantamal 5 Surabaya tentu menjadi jantung penting kekuatan laut negara kita, karena mengakomodir beberapa wilayah mulai dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Lantamal ini juga membawahi beberapa lanal meliputi Lanal Cilacap, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Malang, Batu Poron, Banyuwangi, dan Denpasar. Di Lantamal 5 Surabaya juga terdapat beberapa kapal perang yang siap siaga kapan aja, kalau-kalau lagi diperlukan demi menjaga kedaulatan negara. Beberapa di antaranya ada kapal KRI Sembilang, KRI Salawaku, KAL Bawean, hingga KAL Rajekusi. Selain itu, Lantamal 1 yang berada di Belawan, Sumatera Utara juga bisa banget diandelin buat menjaga wilayah barat Indonesia. Lantamal ini berdiri bersamaan dengan Lantamal 5 Surabaya. Sejak hasil persetujuan konferensi meja bundar, maka pada tanggal 28 Desember 1949, pangkalan Angkatan Laut tersebut diserahkan oleh kru Angkatan Laut Kerajaan Belanda kepada TNI Angkatan Laut. Untuk wilayah operasinya sendiri, Lantamal 1 menaungi beberapa pangkalan mulai dari Pangkalan Sabang, Simeulue, Lok Sumawe, dan Tanjung Balai Asahan. Sementara untuk kapal patroli yang bersandar di Lantamal tersebut ada KRI Sigalu, KRI Siada, KRI Karotang, dan masih banyak lagi. Tengah udah, barat udah. Sekarang kita melipir ke timur Indonesia dan berlabuh di Lantamal 6 Makassar. Yang satu ini juga menjadi tulang punggung TNI AL untuk mengemban tugas pokok penyelenggaraan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI AL bersama Kotama TNI AL lainnya, dan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut, serta tugas-tugas lainnya. Salah satu peran penting Lantamal ini sendiri dalam menjaga keutuhan NKRI adalah ketika meletusnya peristiwa Andi Aziz dan pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1950 yang membuat wilayah Indonesia bagian timur sempat nggak stabil waktu itu. Untuk satuan wilayah pengamanannya sendiri mulai dari Pangkalan TNI AL Palu, Mamuju, Kendari, dan Makassar itu sendiri. Lantamal 6 Makassar juga diperkuat dengan kehadiran beberapa unit kapal perang yang terdiri dari KRI Badau, KAL Pintar II, KAL Suluh Pari II, dan masih banyak lagi. Hal lain yang menjadi alasan mengapa Indonesia nggak perlu amat melakukan pengadaan kapal induk
Karena setiap provinsi juga tersebar beberapa pangkalan udara yang menyimpan, menyiagakan, dan mendaratkan pesawat-pesawat milik TNI AU, sehingga dapat difungsikan menyerupai tugas pokok dari kapal induk. Namun itu baru satu alasan. Tapi alibi paling logis mengenai kenapa kita nggak punya kapal induk adalah dari segi keterbatasan biaya. Saking mahalnya untuk pengadaan satu unit kapal induk, butuh dana sebesar 197 triliun rupiah. Ini mengacu pada biaya pembuatan kapal induk terbaru milik Amerika Serikat, yaitu USS Gerald Ford. Angka sebesar itu tentu nggak sebanding dengan keseluruhan suntikan dana yang diterima oleh TNI dari Kementerian Pertahanan, di mana pada tahun 2022 mereka hanya menerima anggaran sebesar 151 triliun rupiah. Itu pun sudah termasuk semua sektor, bukan cuma buat beli 1-2 alutsista doang. Bandingin sama budget Amerika Serikat dalam hal militer. Presiden Joe Biden pada tahun 2022 silam mengesahkan anggaran pertahanan senilai 768 miliar US dollar atau setara dengan 11,8 kuadriliun rupiah. Gila, berapa ratus kali lipat tuh. Andai aja nih tiba-tiba Angkatan Laut beli kapal induk dengan harga miring misalnya, pertanyaan selanjutnya, apa bisa pemerintah kita menganggarkan pemeliharaan atau perbaikan kapal induk tersebut? Ini bukan kapal biasa yang panjangnya cuma puluhan meter loh. Itu juga belum termasuk sama biaya yang keluar buat menggaji seenggaknya 6.000-an awak kapal. Belum lagi biaya operasional, makan, dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut nggak semudah membalikan telapak tangan. Tapi nih, kalau aja semua aspek-aspek tadi disanggupi sama pemerintah, rupanya pengadaan kapal induk juga berbenturan dengan ideologi TNI. Hah? Ideologi kayak gimana? Hal ini sempat disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko sewaktu menjabat Panglima TNI. Menurutnya, TNI bisa memanfaatkan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai titik sentral bagi keperluan alutsista TNI AU. Nggak cuman Muldoko aja, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Marsetio juga menyebutkan kalau doktrin yang dianut TNI AL saat ini adalah Green Water Navy, atau tentara yang nggak keluar dari perairan teritorialnya sendiri. Sedangkan kapal induk cuma diputuhin sama negara penganut Blue Water Navy, karena cenderung invasif dan keluar dari teritorinya sendiri dan mengancam kedaulatan negara lain. Benar-benar cinta damai nih kita aslinya. Itu semua jadi beberapa alasan kenapa Indonesia belum membutuhkan keberadaan dari kapal induk untuk memperkuat kekuatan militernya hingga saat ini. Tapi nyatanya ada loh satu negara di kawasan Asia Tenggara yang ternyata pernah punya kapal induk. Thailand menjadi negara pertama dan satu-satunya yang memiliki kapal induk di kawasan Asia Tenggara. Tepatnya pada tahun 1997 silam, negara Gajah Putih ini berhasil menghadirkan kapal induk bernama HTMS Chakri Narwebet yang menghabiskan anggaran sekitar 5 triliun rupiah. Selain Thailand dan tentunya Amerika Serikat, ada 7 negara lain yang punya kapal induk di pangkalannya, antara lain Cina, Inggris, India, Italia, Perancis, Spanyol, hingga Rusia. Walaupun Indonesia belum begitu tergiur untuk menghadirkan kapal induk menjadi bagian dari kekuatan militernya, namun beberapa waktu lalu PT PAL selaku perusahaan nasional yang kerap memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia, terkhusus Matra Laut, rupanya punya mimpi untuk membuat kapal induk. Menurut mereka, hal tersebut menjadi bagian dari rencana untuk membuat kemajuan yang masif di sektor industri militer dalam negeri.